Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Balik lagi di editorial pagi bersama saya Adan Ramadiano, dan hari ini kita kedatangan sosok inspiratif di balik perjalanan bisnis kopi Bekawan dan sejumlah brand lainnya di Kalimantan Utara. Bermula dari gerobak sederhana di masa pandemi, kini usahanya berkembang ke berbagai bidang. Penasaran seperti apa di balik perjalanannya? Yuk kita dengarkan langsung bersama Bang Lutfi ya, Bang Lutfi. Lutfi ya? Ya. Biasa dipanggil Bang Lutfi. Iya biasanya. Oke. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ngomong-ngomong kan ngomong soal pagi nih Abang. Biasanya Abang tuh kopi favoritnya apa Bang? Kalau sekarang lebih americano nih kayaknya. Oh, americano ya, sama Bang. Tapi cuman kalau saya tuh minum americano karena baru-baru kan. Wah, itu mulut suka getar gitu. Jadi kalau mau dubbing mau apa gitu agak agak Sulit. ribet gitu ya, agak sulit gitu jadinya gitu. Minum americano yang full arabica kayaknya. Ya, Karena kafeinnya agak low dia. iya sih. Mungkin nanti coba. Jadi karena Bang Lutfi ini timnya orangnya tim kalau pagi itu tim produktif atau tim yang santai-santai dulu gitu baru kerja gitu. Tergantung sih. Kalau lagi ada kerjaan aku produktif. Ah, Kalau ada kerjaan pagi, kalau nggak ada ya aku santai di rumah. Biasanya aku keluar rumah tuh ini habis siang gitu baru keluar rumah. habis siang baru keluar jam. Ya karena pagi ngurus anak sekolah kan, Iya nemenin istri. sih, udah berkeluarga juga ya. Oke. Oh, boleh cerita sedikit gak Bang? Kan Abang tuh kan mulainya tuh kan dari gerobak ya, gitu. Dari bot, Dari bot ya, kayak bot gitu lah ya. bot gitu ya. Sebenarnya dari kedai sih. Kedai juga ya, Cuman bot itu yang agak sedikit ngangkat gitu. ngangkat. Iya. Karena masa pandemi juga ya itu. Itu 2 bulan sebelum di sini PSBB. Tapi di luar udah pandemi. di luar sudah pandemi ya. Itu pas masa PSBB ya. Itu pas itu langsung gerobak atau abangnya tuh menyesuaikan lagi? Sebenarnya Bekawan itu kan 2019. Iya, 2019. Nah, aku mulai buka kopi itu 2017. 2017. Sebelum buka kedai kopi, aku buka angkringan. Bukan Iya, jadi aku tuh jualan pop ice, Pop ice. extra jus susu. Susu juga. Ya kayak gitu dulu. Habis itu baru naik kelas ke kedai kopi. Kedai kopi. Itu baru naik kelas kedai kopinya namanya apa kemarin? Nangkring kopi kalau nggak salah. Nangkring kopi. Iya. Sampai jadi Bekawan kopi itu gimana Bang? Branding. Itu pas kan ada privilege sedikit lah dari orang tua nih. Orang tua punya rumah yang ada kios. Oke. Kiosnya udah nggak produktif, jadi aku bilang kiosnya ditutup aja lah, aku buka angkringan ya, gitu kan. Nah terus akhirnya setelah angkringannya rame. Iya, oke. Cuman karena angkringan itu kan lebih identik dunia malam kan ya. Maksudnya Iya, orang-orang setiap malam yang suka begadang. nah lah, itu Oke. akhirnya rame tapi chaos gitu, aku nggak bisa ngendel lah. Manajemennya agak sulit ya, mungkin masih Kita baru. tidurnya nggak bagus, Oh, tapi gitu ya gitu lah. karena nggak sesuai Terus yang datang juga chaos terus, anak-anak yang dunia malam lah. Ya. kan ya. Jadi Akhirnya aku kayak oke. kayaknya aku lari ke kedai kopi aja nih, udah siap nih. Terus nanti pasarnya bakal berubah kan. Nah akhirnya kayaknya 2018 awal Oke. itu jadi kedai kopi. Tapi aku belum main espresso tuh masih kayak Vietnam drip. Kan lagi rame-ramenya lah Vietnam drip kopi susu yang Iya, tetes-tetes itu. Oke. Akhirnya ya kopi-kopi filter lah, kopi saring. Ternyata di 6 bulan kedai kopi yang itu tuh turun banget penjualan. Ya aku kayak nyari lah apa nih gitu kan yang salah. Aku kalau jualan tuh sepi, aku nggak nyalain orang lain, aku nyalain diriku sendiri. Berarti ada yang salah di sama aku. Misalnya jualanku sepi, terus yang tetangga rame, secara logika harusnya produknya dia lebih baik, aku berarti jelek. Kenapa aku sepi? Ya karena aku jelek nih ya kan. Jadi aku orangnya tipikal yang selalu ngorek diri sendiri. Aku nggak ngurusin orang. Lebih kita tuh introspeksi Bener. diri gitu ya. Dengan begitu kita pasti punya pasar kita sendiri, market share kita sendiri. Intinya kita punya
punya ekosistem kita sendiri pasti. Kalau kita dari awal prinsipnya kayak gitu. Akhirnya aku mikir kayak, oh ternyata ini kedai kopiku nih terlalu masuk gang kan di dalam SMP 5 tuh. Iya, iya. Iya. Aku kalah sama kedai kopi yang lagi pada keluar yang buka di jalan poros-poros gitu kan ya. Akhirnya aku kayak mikir, oh kayaknya di kota luar ini kopi-kopi kekinian ini lagi hype. Oke. Gak usah sebenarnya lah ya, pokoknya kopi-kopi franchise itu kan Iya, lagi hype nih, iya. kopi-kopi susuan. Iya. Di Tarakan belum mulai. Belum mulai. Ya? Kita masih kedai-kedai kopi. Makanya sebelum ada yang buka, aku harus buka duluan. Akhirnya aku rebranding kedai kopiku tuh di 2019 akhir. 2019. Ya dua tahun lah aku tuh dari 2017, 18 ke 19 tuh aku berdarah-darah lah di situ. Iya pasti, namanya usaha Ya. pasti Nah lah. akhirnya aku buka bot di Slumit itu yang di bawah Gunung Bata tuh. Nah di situ ramenya. Alhamdulillah. mulai rame ya. Tapi intinya kalau di Tarakan ya, kita di Tarakan ini kan Iya. agak sedikit 2-3 tahun sedikit lambat dengan tren yang terjadi di kota besar. Itu sudah pasti tuh. Pasti ya. Ya misalnya lagi tren komet nih di Nanti beberapa daerah Jawa, tahun nanti setahun atau 2 tahun, Tarakan tuh baru main. mulai Ya, gitu. karena Biasa siapa gitu. yang masukin sih sebenarnya. Iya iya. Biasa begitu Ya, emang kalau benar. tren-tren dari luar tuh Makanya aku mikir kemarin lambat gitu Tarakan. di Tarakan ini sebenarnya mau buka usaha itu masih peluang banget semua. Cuman yang menjadi masalah ini bisa memanfaatkan momentum dengan baik apa enggak sih? iya. Apalagi yang jadi pionir. Jadi pionir betul, itu betul. sebenarnya 50-50. Jadi pionir contoh ya, yang pertama kali buka es kopi susu terus gerobakan terus take away full nggak pakai Iya. nongkrong-nongkrong kan bekawan tuh. Bang, ya, bekawan. Nah, 50-50-nya itu apakah bisnisnya rame tapi kita bisa menghandle semua kebutuhan pasar, Ya, kebutuhan pasar. atau pas lagi sepi apakah kita bisa punya solusi biar bisa survive. Contoh lah ya, kita masnya nih jualan apa misalnya kemarin kuliah di mana? Di Di Malang. Malang. Ya. Apa ya di situ? Apa makanan favorit di sana? Makanan favorit di sana kita coba Malang bakso lah gitu. Bakso Malang Ya, misalnya. bakso Malang. Misalnya masnya buka nih di depan nih. Ternyata rame Rame. dan rame banget nih. Orang sampai antri-antri. Oke. Itu 50-50-nya nih eksekusi masnya sebagai Ya, seorang owner. tergantung dari kitanya ya pasti. Aku mau tetap kayak gini atau aku mau scale up Mau nambah. sekarang. Nah itu Iya. itu sebenarnya fase krusialnya seorang entrepreneur di bisnis tuh. Kita gambling sih sebenarnya. Masnya gedein supaya nggak antri, takutnya nanti jadi sepi. Iya. Atau masnya bertahan dengan posisi kedai yang kecil, orang ngantri tapi mereka nanti pergi juga karena pergi bosan juga karena antri. bosan Nah, di ngantri. situ ya eksekusi sih sebenarnya. Tergantung eksekusi. Bener. Kadang apa ya, kehokian itu harus dibarengi dengan kesiapan kita juga kan. Jadi Makanya kadang aku kalau lagi ngopi mikir juga sih sebenarnya. Iya. Kadang aku lagi ngopi, kok aku bisa ya ada di posisi ini. Aku juga sendiri kadang kayak. mungkin karena Kayak banyak gini. pengalaman kan. Karena kan sering nggak. Tapi memang sih ada ya dokter yang Iya. neurologi tuh ngomong sebenarnya kesusahan itu bukan karena kerja keras. Iya. Karena kalau dari 100 orang semua kerja keras harusnya semua yang kerja keras itu jadi orang kaya dia bilang kan. Betul. Tapi Sukses kadang itu karena Oke. kebetulan dia bilang. Ya. Aku percaya dengan yang dia katakan. Iya. Tapi aku balikin sih. Hmm. Kalau sukses itu karena kebetulan, aku ciptakan kebetulannya. Nah, Iya kan? iya. Pasti. Tapi kadang Iya. ada temen dikasih kebetulan dia nggak bisa eksekusi. Itu Karena di dia situ. kurang siapnya itu kan. Iya. Karena ada kata orang bilang kan hoki itu apa sukses Setiap orang, itu bisa setiap orang pasti kedatangan hokinya sendiri-sendiri Iya. kok. Pasti tuh, nggak pasti mungkin nggak. ada, nggak mungkin enggak. Tapi apakah dia siap dengan kehokian tersebut? benar. Nah, kalau dia nggak siap dengan hokian tersebut ya percuma juga, nggak sukses juga gitu. Ya Jadi, kayak sih, kayak pemain bola sih. Oh, kayak pemain Kesempatan, kesempatan bertemu dengan keberuntungan. iya. Pasti. Kebalik juga sih, keberuntungannya datang kalau dia nggak siap kan juga. Iya. Suku jelek dia kan. Betul. Oh iya Bang, kalau misalkan nih kan Abang kan ngurus outlet ya Mas ya. Kalau keliling-keliling outlet itu biasanya Abang perhatiin apa sih Bang? Mulai dari SOP kah atau rasa kopinya aja kah atau gimana? Untuk posisi sekarang sebenarnya
sebagai apa ya? Kita susah sih sebenarnya. Sebenarnya owner UMKM itu bakalan dilema kalau dia mau terjun dari angka 1 sampai 100, dia yang kelola tuh pasti bikin dia stres kayaknya. Iya. Iya. Jadi aku punya kerjaan yang aku delegasikan ke anggota. Oke. Aku kalau misalnya keliling Orang itu berarti percaya kayak ada sidak yang gede lah. Tapi misalnya kalau yang harian itu ya kayak manajer bagian operasional lah yang ngurus. Karena kalau owner atau CEO lah ya misalnya Oke, gitu kan. iya. Kalau dia pusing dengan drama bisnisnya hari-hari, dia nggak punya kesempatan buat mikir inovasi Ke depan lagi gitu. strategi apa lagi di depan. Dia nggak punya kesempatan di situ. Iya, malah sibuk dan mikirin masalah-masalah yang Aku kalau misalnya dengan keadaan kayak gini, inovasi itu tiap hari bisa datang. Karena media sosialnya Bekawan kan aku sendiri semua yang yang bikin. bener. Ya kayak konten-konten apa segala macam tuh aku saya sendiri. lihat juga banyak ya konten-konten. Ini baru mulai main TikTok ya semua jadi. Saya lihat di IG yo mulai branding inilah branding diri lah. Menurut Iya. abang nih branding diri sebagai founder tuh penting nggak bang? Branding diri. Sebenarnya bisnis itu masalah idealis. Hmm. Mungkin idealis 50%, realistis 50%. Oke. Kalau aku pribadi, misalnya mau bikin sebuah brand atau sebuah bisnis, kalau aku kasih terkenal dulu brandnya, Oke. baru si owner atau si foundernya muncul. Karena kalau barengan biasanya agak sulit. Nggak sulit. Ya, karena kalau barengan tuh ada sisi sentimental yang muncul karena ownernya ditahu kan. Iya. Kalau brandingnya duluan kuat, terus ditahu siapapun yang punya, orang Iya, ternyata dia sebenarnya gitu. Beda gitu loh. Iya betul. Tapi betul. kita kalau belajar dari brand-brand gede ya, Hmm. kayak Apple, Microsoft, apa lagi, Tesla. Tesla. Semua founder CEO-nya nggak branding diri kan? Iya branding Nah, diri. itu. Karena yang mereka cari ya sekarang tuh duit sudah banyak. Sebenarnya kunci dari personal branding itu kan rasa trust aja. Heeh. Misalnya nih Bekawan udah jalan alhamdulillah 6 tahun, sampai sekarang nggak ditahu nih ownernya. Kadang kan ada pertanyaan, sebenarnya siapa sih ownernya? Siapa sih orang yang dibalik ngeracik kopinya nih? Akhirnya kan aku muncul, aku ngasih lihat skillku, aku ngasih tahu kalau aku bisa buat kopi, aku tahu cara buat kopi. Akhirnya kan rasa trust itu kan muncul ke pembeli. Iya, ke pembeli gitu. Berapa lama sih bang? Kapan sih bang abang tuh belajar kopi kok bisa kepikiran buat kopi gitu? Kan aku kuliah Jogja, Oke. kuliah Jogja 2013-14 aku balik. Teman-teman yang aku tinggal itu mereka pada bawa ilmu kopi ke Tarakan. Oke. Akhirnya aku belajar dari mereka. Akhirnya ya aku ngulik-ngulik sendiri ya di situ. Oh kirain ikut-ikut kelas gitu enggak ya? Enggak. Enggak ikut keren, enggak ada duit. Jadi ngulik sendiri. Ngulik sendiri ya. Jadi pas lagi nggak sibuk-sibuknya habis ngulik-ngulik tentang kopi-kopi itu atau gimana Bang, kemarin? Sebelum kopi kan aku punya beberapa usaha tuh kayak vape store, pomade shop, Oke. rental PS. Itu aku udah belajar kopi sebenarnya. Udah main kopi gitu. Oh iya bang, menurut abang tuh menjaga kualitas rasa ya dan di tiap-tiap outlet itu apalagi kan kesebar ya di mana-mana ya pasti ada perubahan rasa Benar. gitu. Itu gimana bang? Kalau untuk dunia kopi, kita nggak bakal bisa bikin kopi yang sama rasa, identik 100% sama di semua outlet itu nggak mungkin. Gak mungkin ya pasti. Karena sumber daya bahan yang dipakai kan beda-beda tuh. Kita cuma bisa ya sebisa mungkin hampir mirip Hampir sama. mirip lah ya. Apalagi tangan orang kan beda-beda ya pasti. Yang jadi masalah sebenarnya suplai air sih. Suplai air. Kalau kopi kan 90% itu pengaruhnya di air. Biasanya misal kita cabang di Kampung 4 dengan cabang yang di Juwata itu airnya kan beda nih yang dipakai. Iya. Ya mungkin ada beda dikit lah. Beda dikit. Iya. Kalaupun ada yang problem sampai human error, itu pasti kita langsung segera baikin. Nggak mungkin kita diamin. Oke.
Nah ini americano nih. Oh, americano ya. Kadang ada orang yang nawarin itu loh, Pak. Karena mungkin orang Indonesia suka manis ya. Orang nawarin americano kok ada gula gitu. Mau pakai gula Gak apa-apa sih sebenarnya, Iya. gak masalah. nggak masalah, tergantung selera lah. Bener. Gitu. Kita kalau di Bekawan, misalnya ada orang pesan americano, kami tetap tanya kok, Tanyain. mau manis atau original. Kami kasih begitu mereka. Gitu ya. Karena kadang ada yang Nggak suka gitu. kadang ada yang gara-gara Nggak nonton tahu. film Korea, Oh, Oke. dia lihat orang Korea kalau minumnya americano, dia datang labu-labu ya, ceritanya betul minum americano. Begitu minum, ini apa nih? Nah. Karena Aduh. sebenarnya segmentasi pasar itu sangat penting Iya, buat penting. sebelum kita mau buka bisnis. Bekawan sangat tahu segmentasi pasarnya dia. Segmentasi pasarnya Bekawan itu dari yang paham kopi itu ibaratnya dari 0 sampai 50 aja. Itu segmentasi pasar kami itu. Kalau 50 sampai yang ke ekspor itu kita larikan ke kurasi. Makanya ada brand kopi yang kurasi itu kan, yang untuk slobaran, yang specialty kopi. Nah makanya tiap orang beli cappuccino hot, latte hot, itu kami tanya tuh mau yang manis atau original. Kami kasih gitu. Pasti Sampai lah, sekarang. karena menyesuaikan ini juga ya. Karena menyesuaikan segmentasi Iya, pasar itu. Segmentasi juga. pasar Bekawan memang yang belum paham kopi sampai yang baru menengah di kopi. Oke. Biasa nih Bang, kalau kan sibuk di mana-mana ya, sibuk ke outlet, bisnis gitu. Kalau ada waktu luang besok hobi Abang apa? Bang? Paling main bola. Bola. Suka main bola juga. Main bola, main PS paling. Hobi-hobi lama aja. Hobi-hobi lama ya. Oh ya Bang, kalau kira-kira ya bisnis kopi, kan Abang nih lama sudah udah beberapa tahun di kopi. 5-6 tahun. Iya, 5-6 Belum tahun. lama, Gitu. 10 tahun ke atas baru lama. Tapi kalau dibilang udah lumayan sih. Ya lumayan lah. Karena apa ya? Jarang bisnis itu yang di bawah 5 tahun. 5 tahun itu udah geser, udah hilang gitu loh. Biasanya karena kendala dia punya debt. Debt. Gimana tuh Bang? Maksudnya mungkin dia memulai bisnisnya dengan modal pinjaman yang agak gede kali ya. Itu udah salah sih kalau Nggak salah. memang Itu nggak salah. pilihan. Pilihan ya, Pilihan. udah sebenarnya. tergantung Makanya aku pilihan. bilang bisnis itu masalah idealis dan realistis. Oke. Kalau idealismu pengen buka kedai kopi yang langsung coffee shop, terus modal nggak punya, ya mau nggak mau kan dia harus pinjam debt kan, Iya, harus oke. punya hutang. Tapi konsekuensinya kan dia harus tahu. Aku punya cicilan nih tiap bulan yang harus aku lunasin. Misalnya violet, aku pasti tutup. Iya. Nah, sedangkan aku misal karena berusaha memulainya tuh dari uang seadanya, ataupun kalau aku mau oke. scale up bisnisku, aku nyari investor atau joinan gitu misalkan di 1-2 tahun pertamaku, Oke. aku nggak pengen diburu sama itu tadi debt itu yang penjualan kan nggak Iya, pasti nih. nggak pasti, apalagi- tapi disclaimer dulu ya. Oke. Nggak ada yang salah dalam dunia bisnis, Nggak ada yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya tergantung idealisme dan keputusannya si Ya, owner itu. tabunya lah, ya. Tapi hampir rata-rata semua sebelum buka Bekawan, sebelum buka kedai kopi, aku punya rental PS nih, Rental PS. dan itu pakai debt, dan oke itu deh. 1 tahun tergulung. Iya, karena Karena dikejar restoran kan itu. restoran terus baru nggak konsisten juga ininya apa pendapatannya. Tapi kalau memang udah ditahu Ya kalau tahu bisnisnya udah bisnis, tuh menjanjikan gitu lah. udah di riset nih Udah dalam riset dalam- tahun sekian sampai sekian, bisa kita bayar lancar, ya itu terserah. Aku nggak ngelarang. Tapi kalau memang pintar ini nggak investor aja sih kalau memang pintar. Sebenarnya semua punya sisi negatif. Iya, ada Dan negatif dan misal kita positifnya. pakai investornya mungkin agak sedikit, maksudnya Iya. agak mau campur tangan terlalu banyak, kita juga susah buat Iya, susah buat juga. ya semuanya geraknya. lika-likunya ada. Kayak aku yang ibaratnya mau sendirian, kalau ada apa-apa juga sendirian, nggak ada yang backup gitu kan. Iya, iya. Ya semuanya. Ada kelebihan dan Ya, kekurangan jadi masing-masing. kalau kita jadi pegawai atau jadi karyawan, hidup kita tenang, flat, karena nyata nih kan, iya. sebulan dapat berapa nyata sudah, nggak ada yang mau dikhawatirkan. Betul, betul. Cuman kalau kita tiba-tiba pengen sesuatu yang wow, ya sabar, sabar nabung. Sabar menabung. Nah kalau kita
apa sih wirausaha gini Wirausaha. kan dunia uang ini kan Ya, fluktuatif. Nah, Cuman kadang waktu Allah kasih rezeki yang Banyak. lumayan ya kita saving lah di situ. bagaimana Bener. apa ya, savingnya itu bisa dipakai ke depan gitu atau diinvestasikan. Makanya waktu di Opsi lah ya. Bekawan 3 tahun Bekawan aku nggak ada belanja apa-apa. Belum beli aneh-aneh, maksudnya belum beli aneh buat pribadi itu belum. Oke. Aku beli mesin roasting, beli mesin espresso yang gede, Muter lah ya. beli grinder yang Buat- gede. Hmm. Setelah pondasi Bekawannya nih aku hitung, Buat. oh ini untuk 5 tahun, 7 tahun ke depan aman. Oke. Nah, aku baru belanja, baru mulai beli motor baru. Weh. Baru kayak gitu lah. Lebih ke ini Step-step lah. step-step lah. Iya. Dimana kita harus ngelihat dulu apakah dari kita punya nih sudah siap. Aku Bekawan 3 tahun atau 2 tahun tuh masih pakai motor lama, aku masih pakai. Sampai diolok teman-teman kadang. Ini bos Bekawan masa enggak ganti motor? Nah, nanti aja. Masih ada inilah apa kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya. Daripada ya kalau kita gaya-gayaan tapi pas di dalamnya Enggak apa-apa gaya-gaya. kadang ada bang yang dia tuh mementingkan gayanya aja gitu loh. Tapi kebutuhannya nggak dipenuhi gitu. Jadi dia susah sendiri jadinya, makan susah. Ada yang sampai beli atau inilah apa kita nyebut merek iPhone kan dia nyicil gitu sampai berapa tahun gitu. Padahal dia duitnya tuh belum mampu beli di situ gitu. Jadi kerja Dia buat maksa, bayar itu ya. Iya. Jadi kayak Itu yang bikin hidup stuck sebenarnya. iya. Kita kerja stuck di situ sih. Oh iya bang, kalau misalkan ngomongin bisnis ya, kalau di Tarakan nih sebenarnya apa sih bang ya target pasarnya dibanding kota-kota lain? Kalau buat aku pribadi, kalau aku disuruh pilihan, disuruh ke kota gede atau kota yang lebih maju dari Tarakan terus disuruh buka bisnis, aku tetap pilih Tarakan sih. Kenapa? Karena tuh, Bang? peluangnya masih gede banget. Iya. Iya. Masih banyak yang belum besar gitu. Jadi Bener. kita bisa bersaing. Contoh kayak kemana ya? Gak usah jauh-jauh lah, Balikpapan lah misal. Oke. Kita mau memulai bisnis yang bener-bener dari bawah tuh udah berat banget. Berat. Di sana brand gede ada. Oh, kita yang Gimana kecil ya? mau ngelawan yang besar. Betul, ya Iya. itu. Makanya kota-kota gede itu nggak ada bisnis UMKM yang kayak kita. Kita di sepanjang jalan kan ada aja Ada nih. aja, iya. kan? Betul, Kamu betul. habis dari Malang ke Tarakan kaget nggak ya Tarakan? Kaget di mana? Ada aja orang jualan, iya kan? Jualan. betul. Iya kan? Iya. Contoh, kenapa kopi kita bisa menjamur banget? Ah. Karena coffee shop yang gede-gede itu nggak ada di Tarakan. Coffee shop yang wow. Kalaupun ada juga mungkin orang masih suka kopi kita kayaknya. Iya, karena nggak tahu mungkin orang-orang sini lebih senang. Sebenarnya selera ngopi itu tergantung keadaan geografis juga. Kita di Jawa itu suka kopi yang lebih gurih, hambar-hambar, yang nggak terlalu norak rasanya, nggak terlalu manis. Betul. Orang Tarakan sukanya yang pahit, manis, Pahit, krim, manis, krim. creamy banget. Nah, ya kan? Betul. Iya kan? Makanya orang kita ke luar kota begitu minum kopi, kenapa kopinya terlalu tawar ya, terlalu hambar ya gitu kan. Apalagi kalau disuruh minum latte Iya, gitu kan. sangat inilah. Bingung. Mulutnya sudah terbiasa gitu, milih-milih. Oh iya bang, kalau misalkan abang nggak di F&B ya, bisnis apa sih bang yang abang mau geluti gitu? Selain baju tuh yang sport. Biasanya orang tuh teman-teman yang udah punya bisnis, terus bisnis utamanya tuh udah jadi mata airnya lah ya bagi dia. Oke. Kalau dia buka bisnis selanjutnya, kemungkinan itu bisnisnya itu karena hobi ya mungkin. Hobi. Ya, tapi nggak tahu juga. Ada juga yang memang orientasi dia untuk uang, segala lini yang bisa ngasilin uang dia gas. Kalau aku pribadi, bisnis-bisnis yang lain ini untuk hobi. Maksudnya ini rugi nggak apa-apa, tapi aku senang jualan ini. Iya. Orang yang jualan dari kecil, maksudnya dia lulus SMA, dia udah jualan sepatu online, dia udah jualan macam-macam, jualan aneh-aneh lah. Pokoknya apa yang untung dia jual. Jualan dan laku, walaupun nggak untung banget,
itu ada kepuasan sendiri gitu. Kepuasan sendiri ya, karena dia senang aja jualan. jualan. Aku buka Kaltara Sport itu kan toko khusus untuk futsal. Oke. Ya, tapi aku pun nggak tahu nih sebenarnya untung apa enggak, tapi jualan aja. Jualan aja. Karena Karena sebelum kita senang, karena dulu aku tuh main futsalnya, rajin banget. Jadi kayak ada brand-brand yang aku senang, kayak Nike, Adidas, Speck. Aku pajang di tokoku, terus aku jual. Aku tuh senang. Aku punya kepuasan Iya, sendiri. karena ngoleksi Jo, ini berat koleksi. bener. Padahal ini yang mau dijual gitu. Jadi kadang kalau ada brand baru masuk launching, aku jual, tiba-tiba pakailah ambil. Oh iya Bang, kalau misalnya kan ada mereka teman-teman nih mau jualan gitu. Baru bingung dia mau nyari marketnya tuh yang tepat apa gimana gitu. Apa yang harus diperhatikan pertama kali Bang biasanya? Banyak-banyak riset. Misal Oke. di Mamburungan nih, kita jualan emas sama jualan diamond. Ini misalnya ya, supaya masuk di nalar. Kalau jualan diamond itu kan pasti dibilang orang, ngerinya jualannya perhiasan yang wow apa gitu segala macam. Kalau emas ya udah standar aja. Tapi secara market share, yang mau beli emas itu kan lebih banyak daripada yang mau beli diamond tadi. Secara logika dan realistis, mau pilih yang mana? Jual yang mana? Emas lah. Nah, yang emas kan? Jelas. Karena ya tergantung dari tempatnya juga kan Bang. Kalau dia memang lingkungannya orang konglomerat atau apa, ya bagus. Nah, sama juga contoh yang kurasi kopi yang aku punya itu kan. Itu kan kopi yang benar-benar nggak ada gula di situ. Kayak filteran, V60, manual brew, terus espresso base, nggak ada gula di situ. Dan aku udah tahu market share-nya itu sedikit. Mungkin yang beli satu hari cuma 3-4 orang. Karena sudah kita tahu apapun kondisi yang terjadi ya kita nggak bingung kan. Kita nggak bingung. Karena sudah tahu nih market. Intinya es kopi itu market share-nya gede banget karena semua orang mau dan bisa minum es kopi. Tapi kalau untuk manual brew belum tentu. Karena apa ya, orang-orang itu orang-orang tertentu lah yang suka tentang pahitnya. Intinya sebelum buka bisnis, riset dulu apakah produk ini ada yang mau beli ataupun ada yang tertarik akan membeli. Itu yang jadi acuannya tuh. Segmentasi. Setelah itu mana tadi? Awalnya kan kita dari riset. Terus produknya ini ada yang mau beli nggak nih? Misalnya ada, kita harus riset lagi seberapa gede seberapa banyak orang yang mau beli ini produk. Misal dari angka 1 sampai 1000 orang warga Tarakan yang mau beli itu misal 500 orang 500 orang nggak mau beli misal gitu kan. Habis itu segmentasi pasarnya harus jelas lagi nih, bawah, tengah, atas segmentasi pasarnya, nanti bisa nentuin harga. Karena Bekawan ini segmentasi pasarnya dari orang yang baru mulai ngopi dan sedikit paham kopi, makanya startnya 10 ribuan sampai ke 25, 45. Jadi orang yang datang yang belum paham kopi nih ya, datang lihat Bekawan 10.000 bagi dia itu worth it untuk dibeli. Dan worth it untuk dia mau memulai minum kopi. Karena kan ini kan nggak punya pohon kopi. Susahnya kita adalah begitu minum kopi harga 18.000, 25.000 itu agak sedikit kopi apa nih mahal itu. Makanya tujuan Bekawan tuh di situ sebenarnya, mau bikin orang mulai kopi. Setelah segmentasi pasar, market share, apa lagi tadi? Nah, yang kemudian nge-branding. Branding ini yang penting banget. Karena misal pun kita nggak perlu tempat apa gimana, branding bisa ngedorong kan. Tapi banyak teman-teman yang masih bingung branding. Aku juga sebenarnya masih bingung. Tapi aku berusaha belajar kan. Tapi menurutku branding itu sebenarnya nama dan makna. Iya kan? Maksudnya orang kalau udah nyebut Bekawan pasti mikirnya kopi susu. Nggak bakalan pernah terpisahkan gitu. Iya kan? Betul. Terus brand identity-nya tuh penting. Brand identity-nya Bekawan tuh kopi susu. Walaupun aku ada jual americano, aku ada jual matcha, aku ada jual, orang tahunya tetap Bekawan tuh kopi susu.
Brand identity penting. Penting. Terus apa lagi ya? Positioning. Brand positioning. Oke, dia mau ngarah ke Ini tadi kembali lagi ke Iya, position kembali lagi. lagi ke position. Brand Bekawan ini positioningnya main di mana? Main di kopi kafe-kafean Oke. atau kopi-kopi yang bisa diminum di pinggir jalan. atau yang fancy sekali. Nah, itu. Betul. Kadang temen buka usaha, produknya bagus, skillnya dia bagus, semuanya bagus, tapi dia nggak paham posisiku di mana, Hmm. pasarku siapa. Tiba-tiba dia jadi jualan, kan bingung sendiri. Banyak kok orang hebat, Iya. tapi kadang itu nggak tahu nih. Misalnya dia bisa bikin kopi americano yang pure ada rasa kelapanya misal, Oke. iya kan? Heeh. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba buka, tiba-tiba grand opening, tiba-tiba Nggak ada. jualan, tiba-tiba Iya. nggak ada ini. Nggak- Sedangkan iya. sekarang kita ini masuk di marketing 5.0 kalau nggak salah, Oke. mau ke 6.0. Nanti teman-teman belajar tentang marketing 1.0, 2.0 tuh semua ada caranya tuh. Caranya lah ya. Nah, jadi sekarang marketing di 5.0 atau 6.0, sebelum orang beli, orang cari dulu sosmed kita. Pasti. Iya. Sekarang kan, apalagi di mana ya? Sebelum dia beli, dia pasti ngecek dulu di sosmed kita tuh ngapain, kita tuh siapa, baru dia mau beli. Itu Iya. itu yang jadi masalah tuh sekarang. Betul. Apalagi kan di TikTok itu random banget itu keluarnya. Kita nggak bisa baca ininya lah apa. Kapan brand kita nih langsung, kadang nggak tahu terkenalnya tuh kapan. Bener. Atau dia, jadi kita harus buat ya terus-terusan gitu. Tapi Brandingannya. sepengalamanku, kalau maksudnya dari kita opening, ya dia ada stucknya bagus lah ya. Ya memang dari awal brandingnya memang harus konsisten. Misalnya buka kedai kopi yang kopinya itu untuk orang ngantoran, ya dia memang harus stay di situ supaya dia punya identity, value-nya. Karena kedai kopi kan udah banyak banget nih. Kalau Oke. cuman sama dengan yang lain-lain, itu yang kita nggak jadi produk utamanya dia. Oke. Oh iya bang, kalau boleh jujur ya bang, menurut abang sendiri, di peluang bisnis di Kota Tarakan gitu, mungkin kedepannya tuh bagaimana sih bang? Apakah akan berkembang pesat atau cuma stagnan atau malah akan go nasional gitu? Kalau Kayaknya dilihat dari beberapa tahun belakang gitu. kalau aku kan nggak bisa ngomong kemana-mana. Oke. Mungkin dunia anu ya kali ya, dunia F&B-nya aja kali ya. Boleh. Iya. Boleh, F&B ya. Kalau dunia F&B-nya kayaknya bakalan malah naik kayaknya, karena brand-brand gede udah mulai berani masuk soalnya. Iya kan? Itu. Makanya waktu Bekawan itu mulai profit lah ya, Oke. itu kan aku nggak langsung belanja buat kesenangan pribadi. Aku beli mesin yang proper, aku kuatin pondasinya Bekawan nih. Oke. Aku udah siapin memang suatu saat kalau ditarakan bakalan masuk brand gede, Bekawan tuh nggak kalah. Itu Ya, udah aku bisa. siapin memang dari tahun 2020. Nah, contoh nih, ada brand gede masuk, dia pakai mesin yang 200 lebih juta bagus, kan. lebih bagus gitu. Itu Bekawan udah punya. Oh, udah punya? Iya. Oh iya. Jadi Oke. waktu ada orang yang paham kopi ataupun yang udah tahu kopi lah, wah ada itu masuk, dia pakai Lamar Zoko misalnya gitu kan. Oke. Tapi Bekawan pakai juga kok. Jadi lo maksudnya- bandingin nih. Oh, Ya, maksudnya banding di sini gitu. nah ini membuktikan bahwa aku selalu upgrade mesin ini karena aku tahu nih kopi di Tarakan bakalan naik nih. Iya. Makanya itu. Harus inilah kita sebagai pengusaha tuh. Apalagi kan kita ini kan pulau ya, pulau. Terus makanya kenapa Bekawan itu nggak buka di luar pulau? Oke. Karena aku maunya pengennya Bekawan tuh orang taunya Tarakan tuh, oh ada Bekawan gitu nah. Ya jadi kayak anu lah, Jadi kadang jadi pas- dramatis sih orang kayak mau ke Tanjung Malio tuh beli botolan mereka bawa ke sana. Jadi cunda mata Iya. banget sekarang ya. Dan uniknya, Oke. aku nggak pengen Bekawan tuh gede. Kenapa bang? Nggak tahu. Atau mungkin Karena kayak tawaran dari orang-orang
yang berduit atau orang-orang yang punya posisi lah ngajakin Oke. franchise atau ngajakin ya kayak gitulah. Aku nggak mau. Nggak mau. Makanya tadi idealis itu penting, realistis juga penting kan. Penting. Kalau idealisku tuh berkawan tetap segini, Mungkin tapi panjang umur. Nanti si kembar dia udah nggak perlu risau lagi. Aku tuntut sekolah yang bener Oke. supaya kau jadi orang biar kerjamu bagus, tapi enggak. Kita kan dituntut nih. Iya. Dituntut nggak kayak gitu? Iya. Tuntut gitu. Kita dituntut belajar yang benar biar kau jadi orang. Kenapa giliran kita nggak kembar belajar yang bagus, Oke. mau jadi apapun bapak berusaha support. Karena kita sudah punya ada pondasi di belakang. Pondasi nih. di belakang. Kenapa jangan ikut anak dah? Iya. Intinya aku pengen berkawan tuh tetap di posisi ini tapi panjang umur. Anakku, cucuku masih Masih bisa Masih iya. merasakan lah ya. karena aku lihat dunia F&B itu dunia yang bisa paling panjang. Karena ada grinder penggiling kopi Oke. itu udah umurnya 100 tahun. 100 tahun Ya, Malkonik. Di Malang kok nggak salah, di Jawa di mana tuh? Dia masih punya yang yang diputar gitu. Nggak tahu tahun dari tahun berapa tuh. Oh. Sekarang udah yang Masih tetap Iya, dipakai. masih. Mesin kopi itu ada yang dari tahun 1902 udah produksi sampai sekarang aku pakai. Tapi udah beda maksudnya. Tapi- Tapi brandnya itu dari tahun 1902 sampai sekarang masih ada. Makanya kalau bisnis nyari uang cepat gampang kok. Tapi ya cepat ini juga kadang kalau Ya nggak tahu. pintar. Tapi aku intinya kalau aku tuh Oke. buka usaha atau buka dagangan, mungkin nggak punya uang banyak nggak apa-apa. Tapi tiap oke. hari aku bawa pulang uang. Iya kan? Oke, ya. Ah, Betul. Coba kita bicara ini bisnis tuh kalau udah berumah tangga kayaknya. Kalau udah berumah tangga, baru buka usaha, disitulah baru Tantangannya. enggak, disitulah baru benar-benar kata-kata mutiara tuh kita baru bisa muncul. Karena kan kita Oke. buka usaha kan buat kasih makan anak istri kan. Betul. Betul. Oh iya Bang, kalau misalkan ya, Abang gak ada kepikiran buat kan Abang nih yang di Bekawan gak mau dibesarin nih. Atau Abang mau besarin yang brand lain mungkin Abang mau gitu. Mungkin dari Iya, kalaupun misalnya mau bikin bisnis yang market ya. segmentasi pasarnya beda, mungkin aku brand lain pasti. Hmm. Karena kadang sebenarnya Bekawan tuh segmentasi pasarnya terjadi secara alami juga kemarin. Nah, makanya aku nggak berani otak-atik. Oh. Seandainya ya aku buka Bekawan dengan versi coffee shop yang 3 lantai, mungkin itu bisa jadi blunder sih buatku. Karena segmentasinya Nah, pasarnya iya, tiba-tiba geser pindah banget ya. kan. Langsung pindah mungkin. Makanya aku kalau Oke. nggak berani otak-atik sih sebenarnya. Jadi buat brand baru ya Pak. Iya, brand baru mungkin. Kalau yang ini Bang, kan ya baru-baru nih yang sport nih. Itu Kaltara gimana? Sport. Iya, Kaltara Sport. Kenapa tuh? Itu masih awal atau Udah jalan 3 tahun kalau nggak salah. oh, udah 3 tahun? Kenapa dia bisa panjang? Karena itu tadi brand positioningnya jelas dia. Dia toko olahraga, tapi fokus buat futsal aja. Fokus Iya. buat futsal ya. Iya, dia toko olahraga tapi nggak umum. Jadi segmentasi pasarnya jelas, positioning brandnya jelas. Jadi yang datang sudah pasti orang yang main futsal. Misalnya ada turnamen nih, misalnya ada turnamen, tiba-tiba yang mau turnamen kaos kakinya kan hilang gitu misal. Oke. Kaltara Sport tuh sudah ada di posisi nomor 1 di otaknya, karena dia tahu itu tokonya untuk orang main futsal. Nah itulah branding yang bagus tuh penting ya. kayak gitu ya. Sangat penting lah kalau dari strategi awal sampai Pokoknya kalau kita nggak ada di top of mind-nya konsumen, itu berat pasti. Pas. Makanya brand positioning itu penting supaya kita ada di top of mind tuh. Karena kalau air mineral, orang pasti kan aqua tuh. Aqua. Nah, itu tuh positioningnya sama top of mind tuh. Kalau kopi susu, Bekawan misalnya kayak gitu. Kalau toko futsal di mana ya? Itu sudah Kaltara Sport. Kalaupun Sudah masuk top of mind ya? mungkin ya, karena bisa jalan sampai 3 tahun ini. Mungkin itu yang mau dibesarin Abang atau gimana nantinya itu? Untuk kedepannya lah. Mungkin ya, mungkin.
Tergantung dari Aku tuh lebih pengen ngebesarin itu sih, yang kayak ya, Bang. slow bar gitu. Slow bar. Slow bar tuh yang kayak minum kopi lebih banyak ceritanya ke baristanya. Oke. Oh ya Bang, mungkin sesi akhir lah kita ya. Udah terlalu Panjang juga. Berapa jam sudah? Mungkin kalau disuruh rangkum perjalanan Abang ya Bang. Mulai dari gerobak sampai sekarang gitu. Dalam satu kalimat Bang, apa pesan yang paling penting buat Abang sampaikan ke pendengar gitu? Masalah bisnis lah ya. Boleh. Mungkin kalau dalam dunia bisnis tuh setiap orang tuh pasti punya kesalahannya masing-masing, punya dosanya masing-masing lah ya. Tapi yang penting dalam bisnis tuh jangan culas saja, jujur aja. Iya, harus jujur. Iya benar. Karena kalau jujur, kita ditahu, oh si Lutfi nih kalau dikasih uang 1 M nih dia nggak bakalan lari nih. Datang sendiri orang bawain uang pasti. Ya intinya selama kita kerja ikhlas, mungkin uang tuh bisa banyak, bisa sedikit. Tapi kalau kita jujur dalam dagang, kalau kita lagi butuh uang pasti ada tuh pasti. Tetap harus ini juga ya Bang, disiplin, konsisten gitu pasti ya. Orang pasti disiplin dan konsisten kalau bisnisnya itu dia cintai. Kalau dia nggak cintai, berat pasti. Pasti. Iya kan? Ya, makanya buka bisnis yang dicintai aja. Jadi kalau membuat bisnis ya apa yang kalian suka begitu ya. Tapi realistis lagi, profit apa enggak? Itu duit penting. Oke. Luar biasa ya perjalanan bisnis yang banyak pelajaran yang dari Bang Lutfi Hilman, bahwa setiap langkah kecil itu bisa membawa dampak besar ya gitu, untuk dijalanin dengan konsisten, semangat juga ya pastinya Bang. Iya. Semoga cerita hari ini memberikan kita inspirasi untuk siapa saja yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya. Sampai jumpa di editorial pagi berikutnya. Saya dan Ramadiano pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.